Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah sebuah kepatutan bagi kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh tiada terhitung macam dan jumlah nikmat karunia yang dilimpahkan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setianya. Hadirin sekalian, khatib mewasiatkan untuk diri pribadi dan kita semua, mari kita tingkatkan iman takwa kita hingga ajal menjemput kita. Hadirin sekalian, dalam hidup ada satu kata yang tidak mungkin dihindari, ujian. Tiada manusia yang tidak diuji oleh Allah. Hadirin sekalian, ujian manusia disederhanakan di dalam ayat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian manusia ketika disederhanakan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersifat asyar, sesuatu yang menyenangkan. Kita berharap gaji kita bertambah, kita berharap bonus kita bertambah, kita berharap punya mobil dan sebagainya, sesuatu yang menyenangkan bagi keinginan kita. Tapi jangan lupa, di dalam kehidupan selalu kita diiringi ujian yang kedua, ad-dharra, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba ada keluarga sakit, mobil kita terjadi musibah dan sebagainya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi hadirin sekalian, di dalam sebuah hadis malaikat menyampaikan, ya, ajabali amril mu'min innam ra'atu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan bagi seorang mukmin, semua urusannya dianggap baik, dan yang demikian itu hanya dimiliki bagi orang yang beriman. In asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu. Jika diuji dengan as-sarra, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu sesuai harapan, maka dia bersyukur dan itu baik bagi dirinya. Tetapi wa in asabatu dharra, tetapi ketika diuji oleh Allah dengan yang tidak menyenangkan, maka dia sabar fakana khairul lahu, dan itu adalah baik. Oleh sebab itu dalam hidup ini bagi orang yang beriman, dunia ini indah apapun yang dia alami. Dalam kesempatan yang tidak panjang, khatib mengajak untuk menggali salah satu parameter tadi, yaitu tentang syukur. Hadirin sekalian, orang yang beriman wajib memiliki sifat untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Syukur secara bahasa maknanya berterima kasih, namun secara istilah yang dimaksudkan syukur adalah rasa terima kasih kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak macam dan jumlah nikmat dan karunia yang telah mengiringi kehidupan kita. Hari ini sekalian, bagaimana orang beriman mewujudkan rasa syukur? Ada 3 hal wujud syukur kita. Yang pertama, di dalam hati, sebagai rasa syukur kita ketika menerima segala kenikmatan, maka kita yakin bahwa ini adalah semata karena kemuliaan Allah memberikan nikmat dan karunia ini, dan bukan merupakan kerja keras kita. Kerja keras kita hanyalah wasilah, hanyalah asbab, tetapi hakikat nikmat yang kita dapatkan adalah milik Allah, dan itu adalah kemuliaan karunia Allah. Bagaimana wujud syukur yang kedua? Harus kita lantunkan dalam lisan kita dengan apa? Senantiasa panjatkan alhamdulillah. Bahkan di dalam sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, ahabbul kalam ilallahi arba'. Ada 4 kalimat yang Allah sangat mencintainya. Salah satunya adalah walhamdulillah, ucapan alhamdulillah, senantiasa bersyukur, senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan alhamdulillah menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dan yang ketiga, cukupkah rasa syukur itu wujud seperti itu? Maka tidak cukup, karena syukur harus diwujudkan dalam perbuatan. Menggunakan nikmat yang Allah berikan tentu harus sesuai dengan perintahnya. Tidak boleh untuk kemaksiatan kepadanya. Mentang-mentang bonus dapat banyak, foya-foya, terus menyombongkan diri, digunakan untuk zina. Nah, wujud rasa syukur atas nikmat yang dia dapatkan ketika kenikmatan itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, oleh sebab itu mari kita hiasi diri kita dalam setiap detik kehidupan kita dengan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Karena rasa syukur memiliki kemuliaan, keutamaan yang begitu banyak. Dalam kesempatan yang tidak panjang, mari kita cuplikan beberapa poin keutamaan orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah.
Yang pertama, hadirin sekalian, orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu tandanya di dalam dirinya ada keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Imam Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang definisi takwa, maka Imam Ali menyebutkan ada 4 parameter kriteria orang takwa. Salah satunya adalah al-qana'ahu bil qalil, asyukru bil qalil. Salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah walau terhadap nikmat yang kecil, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau karunia yang diberikan kepada dirinya adalah yang besar, maka tanda keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita bisa kita muhasabah, akankah kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau di dalam diri kita mendapatkan bonus cuma segitu, langsas marah, ngomel, fitnah dan sebagainya, maka pertanda di dalam diri kita tidak ada keimanan dan ketakwaan. Tetapi kalau kita berapapun yang kita dapatkan, berapapun kondisi rumah kita, mungkin kondisi tentang rumah kita, rumah tangga kita, selalu kita syukuri, maka itu tanda bahwa di dalam diri kita ada keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, kemuliaan keutamaan orang yang bersyukur kepada Allah adalah syukur menjadi sebab datangnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tashkuru yardahu lakum, di dalam surat Az-Zumar ayat 7. Jika kamu pandai bersyukur, jika kamu senantiasa bersyukur, maka Allah akan meridhoi dirimu. Hadirin sekalian, tidak ada sebuah kenikmatan yang didambakan orang yang beriman terkecuali mendapatkan ridha Allah. Karena kalau Allah ridha kepada seseorang, tentu Allah akan memberikan kecintaannya kepada dirinya. Allah limpahkan karunia-Nya dan Allah akan lindungi dirinya, termasuk perlindungan dari siksa api nerakanya. Yang ketiga, hadirin sekalian, kemuliaan orang yang senantiasa bersyukur adalah Allah akan selamatkan orang tersebut dari azabnya. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu senantiasa bersyukur dan beriman kepada Allah. Maka hadirin sekalian, hati-hati ketika kita diuji dengan sebuah kenikmatan, mungkin secara nafsu kita merasa kurang, lantas kita tumpahkan dalam raca kekufuran, maka itulah yang mendatangkan azab Allah. Tetapi sebaliknya, sekecil apapun karunia yang Allah limpahkan kepada kita, ketika kita berhusnuzon, ketika kita syukuri, maka itulah yang akan menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadirin sekalian, keutamaan orang yang pandai bersyukur akan ditambahkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu senantiasa bersyukur, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat untukmu. Tetapi sebaliknya, kalau kamu kufur, maka Allah akan azab. Hadirin sekalian, hakikat semua nikmat karena milik Allah, maka janji Allah pasti benar. Bagi orang yang beriman, keyakinan kita ini adalah merupakan keyakinan bahwa kesyukuran kita menjadi sebab ditambahkannya nikmat kepada kita semua. Yang kelima, hadirin sekalian, orang yang senantiasa bersyukur akan mendapatkan ganjaran bukan hanya di dunia, tetapi wabil khusus di akhirat. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjalah wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajziz syakirin. Setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa yang menghendaki pahala dunia, maka niscaya kami akan berikan pahala kepadanya di dunia, dan barang siapa yang menghendaki pahala di akhirat, kami pun akan berikan pahala akhirat, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang pandai bersyukur. Hadirin sekalian, yang terakhir, keutamaan orang yang pandai bersyukur, maka Allah akan berikan ketentraman jiwa di dalam kehidupannya. Sebagaimana hadis di dalam pembukaan tadi,
Apapun kondisi yang kita terima, apapun ujian yang kita terima, orang beriman senantiasa bersyukur. Oleh sebab itu di dalam syariat Islam kita diajarkan, kalau kita mendapatkan kenikmatan yang melimpah, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihah. Segala puji kepada Allah atas limpahan nikmat yang banyak. Tetapi kalau kita diuji sesuatu yang tidak menyenangkan kita, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, segala apapun kondisi yang terima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la khawla wa la quwwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha